Hai semuanya, welcome to my channel. Jadi ini adalah sharing pertama gue di YouTube channel ini. Dan semoga ini bisa memberkati kalian semua juga, karena kejadian ini juga memberkati gue secara pribadi. So, hari ini gue pengen bahas tentang kecemasan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini bener-bener banyak kejadian yang menakutkan dalam hidup kita, ya kan? Khususnya gue bener-bener takut sama kejadian-kejadian ini. Dan ini bener-bener bikin gue cemas. Gue pikirin terus-terusan, dan ini bener-bener jadi kuman di pikiran gue. Gue pikirin, sampai stressful, bener-bener ternyata ini semenakutkan ini, kayak gitu loh. Tapi dalam kejadian yang menakutkan ini, ternyata Tuhan ngajarin gue banyak banget hal yang sangat amat berarti dalam hidup gue. Nah, dimulai dari hal pertama yang Tuhan ajarin. Yang pertama, ternyata teman-teman, waktu kita cemas secara berlebihan, artinya kita tidak menaruh Tuhan di tempat yang pantas. Ternyata waktu kita cemas secara berlebihan, kita tuh gak menghargai kehadiran Tuhan. Mungkin gak cuma sekali, kayak seakan-akan Roh Kudus mengingatkan kayak, kamu kenapa gak percaya sama aku? Kamu kenapa gak percaya sama aku? Well, percaya itu kan bukan waktu segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Waktu Tuhan bilang, kamu kenapa gak percaya sama aku? Itu kayak, waktu kamu menghadapi apapun, bahkan situasi seburuk mungkin, aku yakin itu yang terbaik buat kamu nanti. Aku yakin itu menyempurnakan hidup kamu. Ini bandelnya kita. Waktu kita merasa cemas, itu kita gak mau masuk dalam rencana Tuhan. Kita mau, enggak Tuhan, aku pengen baik-baik aja. Yang sempurna tuh kayak gini. Yang hidup aku berjalan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Padahal gak kayak gitu. Waktu kita cemas, kita artinya sedang mengatur Tuhan masuk dalam hidup kita. Padahal kalau kita bilang, aku mencintai Tuhan, artinya aku mau diatur sama Tuhan. Aku gak mencemaskan apapun. Tuhan mau kasih aku kejadian yang baik, Tuhan mau izinin aku dalam kejadian yang buruk nanti. Kalau itu yang terbaik buat aku di mata Tuhan, aku gak cemas sama apapun. Aku gak takut selama Tuhan itu ada dalam hidup aku. Itu adalah hal pertama yang bener-bener bikin aku belajar kalau, aduh ternyata cemas tuh melukai hati Tuhan. Yang pertama, cemas selalu buat kita melukai hati Tuhan karena kita tidak menempatkan Tuhan secara pantas. Dan yang kedua, teman-teman, waktu kita ngerasa cemas, artinya kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Masih ada banyak hal yang kita pertahankan dalam hidup kita. Contohnya, kita masih mempertahankan diri kita sendiri, mempertahankan segala keinginan kita, mempertahankan dosa-dosa kita, mempertahankan apapun. Karena kita nggak mau kehilangan dan kita nggak mau terjadi. Jadi kita mempertahankan apapun. Dan itu sangat amat negatif. Kenapa teman-teman negatif? Karena orang yang mencintai Tuhan itu harus selesai dengan diri sendiri. Kita bener-bener harus selesai at all. Selesai bener-bener hidup kita cuma buat kemuliaan nama Tuhan. Ingat, jadi kemuliaan nama Tuhan itu bukan waktu kita jadi pendeta, bukan waktu kita jadi pelayan gereja, bukan. Waktu kita bisa menyerahkan, waktu kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kalau kita nggak mempertahankan apapun di hidup ini lagi, apa yang harus kita cemasin? Dua hal ini benar-benar menggampar hidup gue secara pribadi. Ternyata cemas itu negatif. Waktu kita benar-benar sedang strict sama sesuatu, gue gak mau ini terjadi, kita gak ngebiarin Tuhan tuh hadir dalam hidup kita. Kita ngebiarin kecemasan itu hadir dalam hidup kita, melebihi dari rencana Tuhan yang sangat amat baik di hidup kita. Well, teman-teman semua, maka dari itu gak ada pilihan lain selain kita tuh harus menjangkar dalam Tuhan. Kenapa gue bisa ambil kata menjangkar? Jangkar itu kan kayak jangkar kapal yang dipakai dalam pelabuhan. Waktu kita mau menepi ke pulau, kan bakal ada yang nurunin jangkar dan kapal itu akan berhenti di situ. Nah, ini yang aku pelajarin. Jadi waktu di Januari kemarin aku pergi ke satu pulau. Nah, di satu pulau itu, waktu itu kan udah berhenti di pinggir pulau. Tapi ternyata aku belum bisa turun. Jadi di situ aku
aku ngeliatin keadaan kondisi gitu, jadi aku lihat kanan kiri, ngelihat semuanya, dan aku ngelihat satu hal yang bisa membekas di hidup aku sampai sekarang, yaitu aku melihat mas-mas itu menurunkan jangkar. Waktu dia nurunin jangkarnya, gue mikir, wah kapalnya mungkin habis ini nggak goyang, dengan bodohnya gitu kan gue mikir gitu. Padahal enggak, waktu jangkarnya diturunin, kapalnya tuh tetap goyang. Tapi tahu nggak apa bedanya? Kapal itu nggak akan pernah jauh pergi kemanapun. Dia tetap goyang ngikutin ombak. Tapi dia nggak akan pergi jauh-jauh. Teman-teman semua, hal ini bener-bener jadi teguran dari Tuhan untuk pribadi gue sendiri. Gue jadi mikir, wah gak boleh nih gue kayak gini. Gue harus menjangkar dalam Tuhan. Which is, apapun yang terjadi di hidup kita, segoyang apapun hidup kita gak pernah bisa jauh dari Tuhan. Karena kita menjangkar dalam Tuhan. Apapun yang kita lakuin, fokus kita sama Tuhan. Ini yang pengen gue sharingin ke kalian semua. Jadi teman-teman, kalau kita udah menjangkar dalam Tuhan, harusnya gak ada lagi yang kita cemasin. Segoyang apapun hidup kita tuh cuma pikirin rencana Tuhan di hidup kita. Apa rencana Tuhan di hidup kita? Well, Tuhan mau kita terus berubah terus jadi apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita jadi apapun yang menyukakan hati Bapa di surga. Yang menyukakan hati Bapa di surga itu bukan waktu kamu pergi ke gereja, bukan waktu kamu jadi pelayan di gereja, bukan loh teman-teman. Menyukakan hati Bapa itu waktu kita nurut, manut sama apapun yang Tuhan mau lakukan di hidup kita. Kalau kita udah berserah sama Tuhan dan rencana apapun yang Tuhan kasih kita terima, apa yang harus kita cemasin? Seburuk apapun kondisi kita, menjangkar dalam Tuhan adalah hal satu-satunya yang kita pertahankan. Kondisi apapun boleh terjadi, seburuk apapun boleh terjadi, tapi selama Tuhan terus ada dalam hidup kita gak mencemaskan apapun. Well, teman-teman semua, jadi setelah gue mengalami masa-masa cemas ini, bahkan hari ini pun kadang-kadang gue masih bisa cemas. Tapi gue jadi lebih mikir, rencana Tuhan dalam hidup gue gak boleh dibatalin cuma karena rasa cemas. Well, gue ngarang satu lagu yang juga bakal diupload di YouTube ini, yang mungkin bisa memberkati kalian semua, yang judulnya Menjangkar. Teman-teman, remaja dan pemuda dimanapun kalian berada, gak ada hal yang paling indah waktu kita bergantung dalam Tuhan, waktu kita hidup dalam kekudusan, dan kita menjangkarkan hidup kita dalam tangan Tuhan. So, thank you udah dengerin sharing gue hari ini. Bye guys.